أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ila Allahi bidawatil Islam wa man tamassaka bi sunnati ala rasulihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Rabbana innana amanna waghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Amin amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang hari ini yang sangat cerah sekali suasananya. Kita oleh Allah diizinkan untuk melanjutkan kajian online pasca Ramadan di pekan yang kedua dari bulan Rabiul Awal ya. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga hari ini semuanya sehat ya, dimanapun teman-teman saat ini berada, dalam posisi apapun maksudnya dalam aktivitas apapun seperti itu ya. Semoga aktivitasnya selalu dalam aktivitas yang itu diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, kayak gitu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, di bulan Rabiul Awal kayak gitu ya, sebentar lagi kayak gitu ya, kita sudah sampai pada tanggal 12 Rabiul Awal kayak gitu. Kalau tidak salah lihat kayak gitu ya, hari ini kita sudah tanggal 9 Rabiul Awal seperti itu ya. Jadi tanggal 12 Rabiul Awal sebagaimana teman-teman semuanya ketahui dan kita ketahui sejak kecil ya diajarkan itu oleh guru-guru kita bahwasanya, dan orang tua kita juga yang memperkenalkannya kayak gitu ya, bahwasanya Rasulullah SAW itu lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal seperti itu ya. Meskipun yang sering yang diingat-ingat oleh Rasulullah dari kelahirannya itu adalah hari lahirnya, yaitu hari Senin seperti itu ya. Tapi kemudian kaum muslimin ya mengingat dua-duanya akhirnya ya harinya ya, kemudian bulan dan tanggal dilahirkannya seperti itu ya. Dan sebagaimana kita ketahui, ketika Rasulullah SAW ternyata kan juga wafatnya di bulan Rabiul Awal kayak gitu ya. Ketika Rasulullah SAW itu wafat di bulan Rabiul Awal, maka kemudian ada peristiwa yang baru lagi teman-teman ya. Apa itu? Yaitu diangkatnya Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah kayak gitu ya, sebagai pengganti Rasulullah untuk memimpin kaum muslimin kayak gitu ya. Jadi khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini salah satu sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga kayak gitu ya. Jadi dalam Quran surah At-Taubah ayat 100 itu ya, jadi kalangan muhajirin dan ansor yang awal-awal itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga. Allah ridho dengan mereka dan mereka juga ridho dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya teman-teman ya, gimana ya rasanya menjadi manusia yang diridhai oleh Allah kayak gitu ya. Terus kemudian dalam hadisnya Rasulullah juga disebutkan langsung ya, bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq itu salah satu sahabat yang masuk surga kayak gitu ya. Bahkan dalam hadis yang lain itu salah satu sahabat yang bisa masuk dari berbagai macam pintu surga itu ya Abu Bakar As-Siddiq kayak gitu ya. Kenapakah dalam satu hari itu beliau itu melakukan banyak amal soleh, mulai dari di hari yang sama itu puasa sunnah, terus kemudian menjenguk orang sakit, kemudian mengantarkan jenazah kayak gitu ya, terus kemudian bersedekah seperti itu. Jadi Masya Allah ya, waktu itu ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabat penjaga gitu ya, terus kemudian ya salah satunya adalah sahabat Abu Bakar itu yang kemudian selalu angkat tangan ketika disebutkan amal-amal soleh itu. Masya Allah ya, semoga kita oleh Allah dijadikan sebagai hambanya Allah yang dipilih seperti itu, sehingga kita ringan untuk melakukan amal soleh seperti itu. Amin amin ya robbal alamin. Teman-teman rahimakumullah, hari ini kita lanjutkan bahasan kita terkait dengan 64 dosa yang dianggap biasa. Untuk hari ini poin yang ke-37 sama poin yang ke-38.
Poin yang ke-37 yaitu berhutang dengan niat tidak membayar. Kemudian poin yang ke-38 makan harta haram kayak gitu. Sekarang kita bahas satu-satu ya teman-teman. Kita mulai dulu dengan poin yang ke-37 yaitu berhutang dengan niat tidak membayar kayak gitu. Kita bahas dulu tentang terkait dengan hutang ya. Jadi hutang itu faktanya ya saat ini tidak hanya individu yang memiliki hutang gitu ya. Bahkan negara kita juga punya hutang seperti itu ya. Jadi tidak hanya personal, kelompok, bahkan sampai negara pun hutang dipilih seperti itu ya untuk menjadi jalan keluar dari persoalan keuangan kayak gitu. Nah, betapa sangat lengkapnya Islam kayak gitu ya. Betapa mulianya Allah Subhanahu wa taala kayak gitu yang memberikan tuntunan terhadap hamba-hambanya gitu ketika dia mau berhutang kayak gitu. Jadi hutang ini salah satu muamalah yang itu ada syariatnya dalam Islam kayak gitu ya. Jadi hutang dalam Islam itu pun bisa bernilai pahala teman-teman ya. Kenapa? Karena semuanya itu dibangun dari ketakwaan seperti itu. Jadi orang yang berhutang itu dalam kondisi yang mendesak ya untuk memenuhi kebutuhannya ketika memang gak ada sama sekali uang kayak gitu ya, maka itu lebih baik daripada dia meminta kayak gitu ya. Jadi berhutang dalam kondisi terdesak yang di situ memang dia nggak memiliki uang itu bisa sunnah bagi dia kayak gitu ya, disunahkan untuk berhutang seperti daripada kemudian dia meminta kepada manusia yang lainnya seperti itu. Dan bagi orang yang dihutangi seperti itu dia juga sunnah untuk membantunya seperti itu ya. Teman-teman masih ingat hadis dalam Arba'in, hadis yang nomor ke-36 ya, yang beberapa lalu sempat kita bahas juga sedikit kayak gitu ya, bahwasanya di situ hadis dari Abu Hurairah itu yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah itu bahwasanya Rasulullah itu memerintahkan untuk melepaskan satu kesusahan orang mukmin, atau maksudnya itu melepaskan kesusahan atau kesulitan yang dihadapi oleh sama muslim yang lainnya seperti itu ya. Jadi nanti teman-teman bisa baca sendiri hadisnya yang panjang itu ya. Jadi di situ adalah menjadi salah satu dalil kayak gitu ya, bahwasanya Islam itu memerintahkan untuk membantu kesulitan atau kesusahan yang dihadapi oleh muslim yang lainnya. Nah, salah satu contohnya apa? Yaitu membantu ketika ada saudara muslim yang lain itu yang kesulitan terkait dengan uang, dalam kondisi terdesak, dia nggak punya uang kayak gitu ya, dan dia harus memenuhi kebutuhan pokok dia kayak gitu, maka kemudian dia juga disunahkan untuk kemudian berhutang, dan orang yang memiliki kelebihan harta disunahkan pula untuk kemudian membantu dia seperti itu. Jadi semuanya bisa menjadi jalan pahala baik bagi yang berhutang maupun yang menghutangi. Masya Allah ya, itu semua kalau dibangun dengan takwa. Jadi niatannya benar kayak gitu ya, niat berhutang itu berarti sudah dipikirkan bahwasanya akan menyahur hutang itu gitu ya. Kalau tidak diniatkan untuk membayar atau menyahur, nah itu nanti akan jadi poin dosa yang akan dibahas nanti agak belakang ya. Kita awali dulu dengan terkait dengan hutang menghutang itu. Jadi hutang di sini hutang di sini yang menjadi pahala di sini ya, itu adalah hutang yang memang alasannya itu sudah dibenarkan. Jadi bukan hutang yang untuk foya-foya ya, misalkan untuk flexing, pamer. Kan ramai juga nih beberapa waktu yang lalu ya, beberapa kalangan kayak gitu, beberapa orang kayak gitu ya, itu yang flexing ternyata bisa jadi itu uang barang-barang hutang kayak gitu ya. Jadi hanya untuk gaya hidup mewah, untuk dilihat katakan wah oleh manusia yang lain. Maka yang seperti itu dari niatan aja udah nggak benar berhutang kalau dalam rangka untuk itu kayak itu ya. Jadi nggak usah lah niru ya, nggak usah perlu niru Korun. Korun itu kan dia pernah pamer hartanya kan sampai orang-orang itu pada melek seperti iri kayak gitu ya. Tapi kemudian apa yang terjadi? Oleh Allah malah dia bersama dengan hartanya itu dibenamkan ke dalam tanah seperti itu, karena dia sombong dan tidak mengakui bahwasanya harta itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia juga menolak ketika disuruh membayar zakat seperti itu pada masanya Nabi Musa alaihissalam. Masya Allah ya, kita berlindung dari kondisi-kondisi yang seperti itu.
Nah, kemudian terkait dengan hutang nih teman-teman ya, hutang piutang itu bisa jadi bang dalam hal utang aja bisa gitu. Maksudnya hutang uang bisa gitu ya. Terus kemudian juga bisa pula dalam jual beli, kan jual beli itu ada yang tidak tunai, berarti itu hutang piutang kan, artinya terjadi hutang kayak gitu. Cuma kemudian nanti untuk jual beli ini tidak semua barang itu boleh kemudian tidak tunai ya transaksinya. Jadi untuk barang-barang yang ribawi ya, barang-barang yang bisa jatuh pada riba itu kemudian tidak boleh dilakukan hutang piutang di dalamnya. Contohnya apa? Kemarin sudah dibahas, beberapa waktu yang lalu sudah kita bahas ya. Contohnya diantaranya itulah barang-barang ribawi itu apa? Yaitu emas, perak, gandum, garam, jumawut kayak gitu ya. Itu adalah barang-barang ribawi di mana itu harus transaksinya kalau harus tunai kayak gitu ya. Kemudian harus sama kalau ditukar seperti itu ya. Jadi itu untuk barang-barang yang tidak boleh transaksinya itu tidak tunai, itu nggak boleh, itu diantaranya. Adapun yang lain-lainnya itu maka diperbolehkan kayak gitu. Jadi misalkan beli kendaraan nggak tunai ya boleh gitu ya. Atau kemudian beli apalah barang-barang ibu-ibu yang biasanya ke pasar, pokoknya selain dari barang-barang ribawi itu tadi, kemudian transaksinya boleh tidak tunai kayak gitu. Nah kemudian ketika melakukan hutang piutang, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan petunjuknya, yaitu dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 282 ya. Jadi ayat 282 dari Quran surah Al-Baqarah ini memberikan petunjuk kayak gitu ya kepada orang-orang yang beriman ya, ketika dia melakukan transaksi tidak tunai ya dengan hutang seperti itu ya. Jadi ayat 282 dari Quran surah Al-Baqarah itu surat yang panjang teman-teman. Coba sekarang teman-teman bisa buka Al-Qur'annya dan dibaca. Itu satu halaman penuh, itu satu ayat kayak itu. Dan itu ayat terpanjang dari Al-Qur'an itu apa? Ya ini Quran surah Al-Baqarah ayat 282 kayak gitu ya. Jadi di dalam ayat itu diawali dengan seruan Allah kepada orang yang beriman. Jadi ini ayatnya panjang, jadi saya tidak baca kesemuanya ya. Tapi ini semua satu ayat ini bahas terkait dengan petunjuk dari Allah terkait dengan hutang kayak gitu. Jadi Allah mengawali ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamman faktubuh ya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila tadayantum, kalian melakukan transaksi tidak tunai seperti itu ya, bidainin dengan hutang, ila ajalin ya, sampai waktu musamma yang itu ditentukan, faktubuh, maka catatlah atau tulislah kayak gitu. Jadi itu petunjuk yang pertama. Jadi terkait dengan hutang piutang itu ya teman-teman ya. Jadi dalam tafsir Ibnu Katsir kayak gitu ya, terkait dengan ayat ini itu disebutkan bahwasanya ayat ini adalah petunjuk kayak gitu ya, terkait dengan orang-orang yang melakukan transaksi tidak tunai kayak gitu, untuk kemudian mencatatnya kayak gitu. Nah itu diantara ulama yang kemudian berpendapat seperti itu, bahwasanya hutang piutang itu harus dikasih waktu kayak gitu ya, itu ya berdasarkan ayat ini kayak gitu. Di antaranya adalah Imam Malik kayak gitu. Terus kemudian nanti ada Qadadah seperti itu. Terus kemudian ada juga ulama yang kemudian berpendapat bahwasanya utang piutang itu nggak perlu kemudian dicatat kayak gitu. Kenapa? Karena sebenarnya si pihak yang mengutangi pun bisa sewaktu-waktu itu minta pelunasan kayak gitu. Dan orang yang berhutang itu harusnya itu bersegera untuk menyahurnya seperti itu. Ada juga pendapat ulama yang demikian. Tapi kemudian Allah memberikan petunjuk di ayat ini. Malah kemudian dalam tafsir Ibnu Katsir itu dijelaskan bahwasanya ayat 282 dari Quran surah Al-Baqarah ini adalah petunjuk irsyad kepada orang-orang yang beriman yang melakukan transaksi tidak tunai itu untuk menulisnya kayak gitu.
baik itu nanti kalau di dalam ayat itu kan ditentukan waktunya ataupun tidak itu ditulis. Kenapa ya? Untuk keamanan jumlahnya, biar kita tetap ingat berapa jumlah barangnya, jumlah uangnya, dan seterusnya kayak itu untuk keamanan. Nanti dijelaskan di ayat ini kayak gitu. Jadi itu terkait dengan sedikit tafsir dalam Ibnu Katsir ya. Tapi ada juga ulama yang kemudian mengatakan wajibnya untuk kemudian menulisnya. Itu juga ada yang berpendapat begitu kayak gitu. Jadi kalau saya sendiri sih ini ya memilih sebagai bahwasanya ayat 282 itu adalah irsyad sebagai petunjuk kayak gitu ya. Untuk kemudian diamalkan oleh orang-orang beriman ya, untuk keamanan di mereka sendiri seperti itu ketika melakukan transaksi jual beli tidak tunai kayak gitu. Baik itu yang ditentukan waktunya maupun itu yang tidak ditentukan batas waktunya itu ya. Kan kadang-kadang kita mengutangi ya nanti di sahur ketika sudah lapang, kan ada juga yang begitu ya. Ada juga yang nanti dihutangin di sahurnya bulan sekian dan sekian, kan juga ada seperti itu ya. Jadi memang amannya itu dicatat kayak gitu, memang betul perintahnya Allah kayak gitu untuk kemudian dicatat seperti itu. Itu yang pertama, petunjuk yang pertama adalah dicatat kayak gitu ya. Terus kemudian nanti ketika akad hutang seperti itu, nanti dalam hutang itu harus ada ya orang yang menghutangi, kemudian pihak yang berhutang, terus kemudian ada ijab kabulnya, maksudnya akad hutang seperti itu ya. Kalau memang ditentukan waktunya ya disebutkan kapan mau dibayar kayak itu. Kalau kondisi lapang juga disampaikan seperti itu sehingga ada kesepakatan saling ridho antara yang meminjami maupun yang meminjam kayak gitu. Cuma kemudian nanti di dalam akad nggak boleh disebutkan tak pinjamin 1 juta kembalinya 1.500.000 ya, itu nggak boleh teman-teman, nanti jatuhnya pada riba nasiah kayak gitu, itu haram hukumnya kayak gitu. Jadi hutang itu dalam Islam adalah tolong menolong. Ketika tolong menolong, maka kemudian ya kemarin seperti yang sudah kita bahas kemarin, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kembalinya ya kalau utang uang ya sama kayak gitu, sebanyak uang yang dipinjam seperti itu ya. Itu kemudian berikutnya terkait dengan akad tadi udah ya. Nah, berikutnya kita lanjutkan ke ayat 282. Kemudian apalagi petunjuknya dalam ayat ini, saya bacakan artinya aja ya teman-teman ya, untuk mempercepat waktu, mempercepat bahasan kayak gitu ya. Ayat kelanjutan dari tadi itu, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, adalah kamu menulisnya. Itu kan petunjuk yang pertama ya. Petunjuk yang kedua apa? Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Itu. Jika yang berhutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah keadaannya atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Itu. Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi 2 orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dan para saksi yang ada, agar jika seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Jadi petunjuk yang kedua, boleh mengangkat penulis, boleh, ini kan irsyad ya, petunjuk kayak gitu. Jadi nanti misalkan ngangkat penulis itu benar mengikuti petunjuk dari Allah kayak gitu. Kalau kemudian mau ditulis sendiri itu juga tidak haram seperti itu. Tapi kalau mengikuti petunjuknya Allah, itu mengangkat seorang juru tulis untuk menuliskannya dan ditulis dengan benar. Maksudnya kalau misalkan hutangnya 1 juta atau tadi beli sesuatu itu harganya 1 juta kayak gitu ya, jangan ditulis kemudian ditambah 1.500.000 atau 2 juta gitu ya. Jadi harus benar. Itu petunjuk dari Allah yang kedua. Kemudian apa, ketika orang yang berhutang itu yang melakukan transaksi itu memiliki kekurangan akal atau lemah kayak gitu ya, nggak bisa kekurangan lemah atau akalnya nggak bisa nulis atau kemudian dia lemah
akalnya kayak gitu ya. Kemudian maka hendaklah walinya yang mendiktekannya dengan benar kayak gitu ya. Dan kemudian petunjuk berikutnya apa? Ada saksi, disaksikan oleh 2 orang laki-laki saksi, atau kemudian jika tidak ada 2 laki-laki, 1 orang saksi laki-laki dan 2 orang perempuan kayak gitu ya. Jadi kalau saya ingat saksi ini, saya ingat kisahnya ibunya Imam Syafi'i ya, ibundanya Imam Syafi'i itu. Masya Allah ya, kalau Imam Syafi'i teman-teman insya Allah pasti sudah paham siapakah beliau seperti itu ya. Jadi pancaran ilmunya itu mendunia. Insya Allah ya, kita nggak bisa bayangkan ya bagaimana kondisi beliau saat ini dalam alam barzah, itu pasti penuh dengan cahaya dan kemuliaan. Insya Allah. Jadi waktu itu ibundanya Imam Syafi'i ini pernah diminta untuk menjadi saksi kayak gitu ya. Terus kemudian dia mengajak teman perempuannya 1 kayak gitu ya. Terus kemudian oleh qadhi itu disampaikan hanya kamu saja, maksudnya ibunya Imam Syafi'i aja yang boleh jadi saksi kayak gitu. Terus kemudian oleh ibunya Imam Syafi'i itu dijawab dengan ayat ini kayak gitu. Insya Allah ya gitu ya, kalau ibundanya seorang ulama itu ternyata juga seorang wanita yang paham dengan agama seperti itu. Insya Allah ya. Jadi itu kecerdasan ibunya nurun kepada anaknya seperti itu. Insya Allah ya. Semoga kita oleh Allah dipilih menjadi orang-orang yang paham dengan agama kayak gitu ya, dan teman-teman semuanya kayak gitu ya, dan bisa nular kayak gitu ya, nular ke anak keturunan. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan lagi ya teman-teman ya. Tadi ada saksi petunjuk dari Allah tadi gitu, ada saksinya kayak gitu. Nah kadang-kadang menghadirkan saksi ini juga kalau saat ini gimana gitu ya, kadang-kadang ya saya ngambil kasus saya sendiri teman-teman ya, ketika tidak ada saksi itu benar ya, pengalaman saya pribadi kayak gitu, ketika tidak ada saksi itu memang akhirnya nanti bisa jadi si pihak yang pinjam itu seolah mungkir terus kayak gitu ya. Kita mau mencari pembelaan ke siapa karena tidak ada saksinya waktu itu gitu. Kalau ada saksinya kan kita bisa membawa saksi kita, ini loh saksinya dulu kalau kamu mau menyahur sekian tahun bulan sekian dan sekian. Kalau nggak ada saksi repot juga kayak itu, cukup tulisan nggak cukup kayak gitu ya. Jadi benar apa yang diperintahkan petunjuk dari Allah ini ya, meskipun ini kalau saya ngambil hukum tidak wajib ya itu, tapi benar petunjuknya, ketika petunjuk Allah dilaksanakan itu benar-benar membawa maslahat seperti itu. Nah kemudian kita lanjutkan lagi, apa petunjuk Allah berikutnya ya. Jadi petunjuk Allah berikutnya adalah, dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil ya. Maksudnya ya nanti ketika ada terjadi apa-apa gitu ya, dipanggil tidak boleh menolak. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya untuk batas waktunya, baik utang itu kecil maupun besar ya, baik utang besar kecil, oleh Allah diberi petunjuk untuk menuliskannya, juga ada saksinya kayak gitu ya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah. Nah ini diantara fadilah itu kemanfaatan ketika hutang itu tadi dicatat, ada saksinya apa ya, Allah sebutkan di sini. 1, lebih dapat menguatkan kesaksian kayak itu. Kemudian yang kedua apa? Lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan. Ya betul ya, seperti yang saya ceritakan tadi itu ya. Kecuali jika hal itu merupakan yang pertama ada yang kelewat teman-teman. Yang pertama, fadilah yang pertama itu di hadapan Allah lebih adil di sisi Allah. Jadi Allah memandang itu lebih adil ketika ada saksi dicatat, dan itu di hadapan Allah itu lebih adil seperti itu. Dan kemudian yang kedua tadi lebih menguatkan kesaksian, dan yang ketiga mendekatkan kamu kepada tidak keraguan. Betul sekali saya itu membetulkan ini ya, apa yang difirmankan oleh Allah, apa yang menjadi petunjuknya Allah ini. Nah terus kemudian ayat lanjutannya apa dari ayat ini ya, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menulisnya ya. Kalau tunai ya sudah selesai kayak gitu ya, nggak perlu dicatat kayak gitu. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli. Tuh Masya Allah ya, kalau jual beli suruh ambil saksi. Dan janganlah penulis dipersulit, dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan demikian, maka sungguh hal itu suatu kefasikan pada kamu ya. Jadi tidak boleh mempersulit para saksi ataupun para pencatat kayak itu ya.
Wattaqullah, kemudian ayat ini ditutup dengan apa? Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, wa yu'allimukumullah, ya. Allah memberikan pengajaran kepadamu, wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Masya Allah ya. Jadi ayat ini ditutup dengan perintah wattaqullah, ya, artinya bagi orang-orang yang berhutang, yang meminjam, yang meminjami, yang menulis, yang menjadi saksi, semuanya diperintahkan oleh Allah untuk bertakwa kepada Allah, artinya supaya tidak terjadi kecurangan, tidak jadi penipuan, tidak jadi keengganan untuk membayar dan sebagainya, seperti itu ya. Masya Allah. Nah, teman-teman, ini kita masih lanjut lagi penjelasan terkait dengan hutang ya. Terus kemudian apa yang kemudian menjadi kewajiban dari orang yang berhutang kayak gitu ya. Jadi kewajiban bagi orang yang berhutang apa? Ya, membayar hutangnya kayak gitu ya. Makanya orang yang berhutang itu yang pertama harus niatnya benar itu yang pertama, niat untuk menyahur. Kemudian yang kedua, niat untuk hutangnya itu dalam hal yang memang Allah dihalalkan untuk berhutang dalam perkara itu kayak itu ya, bukan pada hal-hal yang diharamkan oleh Allah, dimanfaatkan untuk hal yang halal seperti itu. Kalau dalam jual beli juga begitu, jual belinya harus barang-barang yang dihalalkan juga bukan barang-barang yang itu ribawi yang tidak boleh secara tidak tunai seperti itu ya. Jadi Rasulullah SAW itu bahkan tidak mau mensolati jenazah yang kemudian dia memiliki hutang seperti itu ya. Jadi ada hadis dari Jabir ya, riwayat dari Jabir radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah itu di masanya Rasulullah itu ada orang yang wafat seperti itu ya. Terus kemudian Rasulullah bertanya kayak itu, apakah dia memiliki hutang seperti itu, dan kemudian dijawab dia memiliki hutang 2 dinar. 2 dinar teman-teman, cuma 2 dinar loh ya. 2 dinar itu kalau 1 dinarnya 4,25 gram, berarti ya tinggal kalikan 2 itu ya. Nah, kemudian Rasulullah apa mengatakan? Sholatilah temanmu ini seperti itu. Terus kemudian oleh Abu Qatadah itu diberitahukan bahwa hutangnya itu menjadi tanggungan saya wahai Rasulullah, maksudnya akan dilunasi oleh Abu Qatadah kayak gitu loh. Baru kemudian ketika ada yang menjamin mau melunasi, itu Rasulullah baru mau mensolati si jenazah tadi itu. Tapi ini kekhususan bagi Rasulullah SAW, jadi bukan untuk umatnya, maksudnya yang tidak mau mensolati jenazah yang masih punya hutang tadi loh, itu kekhususan bagi Nabi SAW itu. Terus kemudian juga namanya hutang itu harusnya yaitu segera dibayarkan ya. Jadi dalam hadis yang lain itu disebutkan perkara yang harus disegerakan itu kan salah satunya apa? Membayar hutang kayak gitu. Jadi kan tipe-tipe orang penghutang itu macam-macam. Ada yang punya hutang tidak punya hutang, punya uang tidak segera dibayar, itu dolim. Punya uang segera dibayar, itu benar kayak itu ya. Tidak punya uang tidak punya uang untuk menyahur, habis itu tidak mau ngomong, itu juga keliru itu ya, karena menyalahi akad nanti kalau ada akad waktunya itu ya. Jadi itu ada juga yang lari dari hutang, itu juga dolim, itu haram juga kayak gitu loh ya. Ya, terus kemudian mana yang termasuk hutang yang kemudian itu terkena dosa itu ya? Itu seperti yang di judul itu teman-teman, berhutang dengan niat tidak membayar kayak gitu ya. Itu nanti terkena hadisnya Rasulullah SAW itu. Jadi Rasulullah SAW sebagaimana di dalam slide itu, Rasulullah bersabda, qala Rasulullah SAW, man, siapa yang akhoda, yang dia itu mengambil amwalan nasi, hartanya manusia, yuridu, dia itu berkeinginan, bermaksud seperti itu ya, ada aha itu apa? Melunasinya kayak gitu ya. Adallahu, Allah itu akan melunasinya anhu atas dia. Jadi itu hutang itu kenapa pakai ha kalau teman-teman belajar nahwu ya, ini saya berbagi aja ya. Itu karena hutang itu dainun itu jamaknya jamak taksir ya, itu makanya dia dihukumi perempuan, maka ada aha. Jadi pakai ha perempuan seperti itu ya, kata ganti perempuan. Jadi kalau dia itu berniat hutang, kemudian dia juga berniat untuk melunasinya, maka oleh Allah akan dibantu kayak gitu ya, akan dibantu untuk melunasinya
Ya, jadi akan dilancarkan rezekinya, dimudahkan biar kemudian dia melunasi hutang itu, ya. Jadi kalau teman-teman punya hutang, sisihkan. Misalkan punya penghasilan 1 bulan 1 juta, punya hutangnya misalkan 5 juta, sisihkan 1 bulan itu misalkan 100.000 untuk nyicil hutang, disimpan. Nanti kan lama-lama genap juga kayak itu berarti ada niatan untuk menyahur. Jangan kemudian terus dihabiskan, terus nanti bisa aja nggak ada niat untuk menyahur. Nah, kalau sampai tidak ada niat untuk menyahur, ini hadis kelanjutannya. Waman, dan siapa yang akhoda, yang dia mengambil harta. Maksudnya akhoda di sini dia mengambil harta manusia, ya maksudnya hutang tadi itu, ya yuri itu, dan dia berkehendak apa? Itla faha, ya. Itla faha itu merugikannya, maksudnya tidak mau membayar. Ya, tidak mau membayarnya, maka atlafallahu, ya maka Allah itu akan membinasakannya itu. Jadi Masya Allah, ini hadis ini tegas sekali ya teman-teman ya. Jadi siapa yang dia itu berhutang, berniat, bermaksud untuk tidak membayar hutang, maka Allah itu makin membinasakannya. Itu maksudnya apa? Ya semakin menjatuhkan, dia semakin miskin kayak gitu, semakin nggak bisa untuk nyahur kayak itu. Oleh Allah dijadikan miskin, akhirnya nggak bisa nyahur beneran, dan kondisi ekonominya semakin sempit dan sempit kayak gitu loh. Kenapa? Ya karena tadi itu niatannya nggak mau nyahur kayak itu zolim kayak gitu, perbuatan zolim dengan sesama muslim, padahal sudah ditolong oleh saudara muslim yang lainnya, tapi kok punya niatan untuk tidak menyahur ketika berhutang. Itu suatu kezoliman, oleh Allah malah akan dibinasakan sekalian. Maksudnya itu apa? Semakin dipersempit ekonominya, akhirnya benar-benar nggak kesulitan untuk menyahur kayak gitu. Bisa jadi malah lari nanti ya, lari nggak mau nyahur. Masya Allah ya. Astagfirullahaladzim. Kita berlindung dari kondisi-kondisi yang seperti itu. Kalau kita, semoga oleh Allah dilapangkan, semoga saya dan teman-teman semuanya oleh Allah dilapangkan rezeki, sehingga tidak menemui kondisi-kondisi yang sampai berhutang. Ya, saya tuh masih ingat pesan bapak saya ya. Pesan bapak saya dulu itu pokoknya hidup itu jangan sampai kamu itu hutang. Itu saya masih ingat nasihat bapak itu. Kalau nggak punya uang ya wis ditahan aja lah kayak gitu, ditahan kayak gitu. Itu pesan bapak saya itu sampai gitu. Karena orang berhutang itu katanya bapak nggak merdeka kayak gitu loh. Orang hutang tuh nggak merdeka, nggak bisa bebas kayak gitu. Sekalinya benar juga setelah saya belajar agama itu, ya Allah benar ya pesannya bapak gitu ya. Dan ketika wafat, alhamdulillah bapak saya juga nggak meninggalkan hutang sama sekali kayak gitu ya. Jadi itu bagi orang-orang yang berhutang ya. Jadi kalau memang terpaksa banget untuk mencukupi kebutuhan pokok, itu kemudian harus berhutang, maka niatkanlah untuk menyahurnya. Jangan sampai ada niatan untuk tidak menyahur. Kalau ada niatan untuk tidak menyahur, maka Allah akan semakin mempersempit ekonomi itu sampai benar-benar nggak bisa menyahur kayak itu. Ya, naudzubillah min dzalika itu ya. Dan kalau ada kelapangan, maka segeralah sahur hutang itu, jangan menunda-nunda, jangan besok-besok aja lagi padahal sudah mampu untuk membayar. Jangan sampai seperti itu, karena itu juga kezaliman, zalim pada diri sendiri dan juga zalim pada orang yang meminjami seperti itu ya. Masya Allah ya. Jadi itu teman-teman ya. Terus kemudian maaf, ini meskipun sudah kelewat, saya lanjutkan sedikit lagi ya teman-teman, belum sampai selesai. Sekarang bagi orang yang meminjami atau yang menghutangi kayak itu ya, maka nanti orang-orang yang menghutangi ini Allah memberikan ini petunjuk dalam Al-Qur'annya. Dalam Al-Qur'annya, Quran surah Al-Baqarah ayat 280. Jadi Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya, dan jika orang yang berhutang itu dalam kesulitan, ya dzu usratin, punya kesulitan, fanadhiratun, maka berilah tangguh ila maisarah, hingga dia itu lapang kayak itu ya. Wa an tasaddaqu, dan apabila ya kalian menyedekahkannya, khairun, itu lebih baik, lakum, bagi kalian, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Nah, bagi orang yang menghutangi ya, ketika si orang yang berhutang itu misalkan datang, mohon maaf nih masih sempit nggak bisa menyahur kayak gitu ya, maka kemudian orang yang menghutangi tadi itu, ini petunjuk dari Allah untuk melapangkan, ya nggak apa-apa ditunda penyahurannya, nggak apa-apa, dikasih kelapangan waktu kayak gitu tuh itu ya.
Terus kemudian ayat berikutnya bahwa kelanjutannya bahwa antasodaku, jika kalian tuh mensedekahkannya itu baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya ya. Masya Allah ya, kalau kita bisa sampai derajat mensedekahkan hutang orang yang berhutang tuh Masya Allah ya. Kalau hutangnya ya kita manusiawi aja ya, kalau hutangnya 50-100 ribu mungkin bisa kita sedekahkan tapi kalau hutangnya udah sampai 500 ke atas sampai jutaan kan ya hanya orang-orang yang benar-benar ya benar-benar Masya Allah yang kemudian mau mensedekahkan, tapi itu oleh Allah dikatakan khairul lakum, itu terbaik, lebih baik kayak gitu ya, khairun ya Masya Allah ya. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala ya selalu membimbing kita kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya teman-teman bagi orang yang kemudian dihutangi kayak gitu. Terus kemudian apalagi ya yang harus saya sampaikan? Oh ya, nanti kalau misalkan si mayit tadi itu punya hutang kayak gitu ya, maka kemudian nanti ahli warisnya itu memiliki kewajiban untuk melunasi hutang-hutangnya si ahli waris tadi itu ya, sebelum membagi warisannya kalau si mayit punya warisan seperti itu ya. Kalau enggak ya harus dilunasi seperti itu ya, si hutangnya si mayit tadi itu ya. Itu nanti bisa dibuka dalam Quran An-Nisa ayat 11-12 itu terkait dengan hutangnya si mayat yang harus dibayarkan ya sebelum pembagian harta waris seperti itu. Nah, insya Allah itu teman-teman ya pembahasan kita hari ini. Mohon maaf sampai kelewat beberapa menit kayak gitu. Dan akhirnya mari kita akhiri forum kajian online pasca Ramadan hari ini dengan baca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, 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 subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sesungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah semata, dan apabila ada salah kurangnya itu kelemahan saya pribadi, mohon dimaafkan ya. Semoga teman-teman bersemangat untuk mengkaji bahasan kita hari ini yang lebih dalam seperti itu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.